Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai notasi fungsi, rumus fungsi, menentukan nilai fungsi, dan menggambar grafik fungsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, kalian diharapkan dapat mengetahui apa itu notasi fungsi, dapat menentukan rumus fungsi, dapat menentukan nilai fungsi, dan dapat menggambar grafik fungsi. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya kita mereview kembali materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Masih ingatkah kalian minggu lalu kita belajar mengenai apa? Minggu lalu kita telah belajar mengenai bentuk-bentuk penyajian fungsi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian ada berapa bentuk penyajian fungsi? Bentuk penyajian fungsi ada 5. Yang pertama, fungsi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Fungsi dapat dinyatakan dengan diagram panah. Fungsi dapat dinyatakan dengan rumus fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dengan tabel. Dan yang terakhir, fungsi dapat dinyatakan dengan grafik. Salah satu bentuk penyajian fungsi yaitu fungsi dapat dinyatakan dengan persamaan fungsi atau bisa kita sebut juga dengan rumus fungsi. Kali ini kita akan mereview kembali bagaimana cara menyatakan fungsi dengan menggunakan rumus fungsi. Misalkan f adalah fungsi dari himpunan A yang beranggotakan 2, 3, dan 4 ke himpunan B yang beranggotakan 4, 5, 6 yang didefinisikan dengan pasangan berurut f sama dengan 2,4, 3,5, dan 4,6, maka tentukan rumus fungsinya. Kita misalkan di sini anggota A adalah X dan anggota B adalah Y. Maka hubungan X ke Y yaitu seperti ini. 2 dipasangkan dengan 4. Di sini 2,4 berarti 2 berpasangan dengan 4. Kemudian 3 berpasangan dengan 5 dan 4 berpasangan dengan 6. Di sini 4 bisa kita peroleh dari 2 ditambah 2. Kemudian 5 bisa kita peroleh dari 3 ditambah dengan 2. Apakah di sini sudah terlihat polanya? Nah, dari sini kita bisa melihat pola. Ini ada 2 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 2, sama-sama ditambah 2, sama-sama ditambah 2. Kemudian, di sini, bilangan ini merupakan bilangan dari X. Di sini X-nya 2, maka di sini 2. Kemudian di sini X-nya 3, kita bisa tuliskan 3 di sini. Karena 3 tambah 2 hasilnya 5, 2 tambah 2 hasilnya 4. Maka untuk ini, untuk Y sama dengan 6, kita bisa peroleh dari 4 ditambah 2. 4 ini sama dengan bilangan X-nya. Kemudian sama-sama ditambah 2. Polanya seperti ini ya. X-nya ditambah 2, kemudian ini juga X-nya ditambah 2, ini X-nya ditambah 2. Nah, kalau kita punya X sama dengan 10, berapakah bilangan Y-nya, berapakah pasangannya? Kita bisa cari dengan pola yang sudah ada sebelumnya. Pola sebelumnya yaitu X ditambahkan dengan 2. Di sini X-nya adalah bilangannya di sini 10, kemudian ditambahkan 2. 10 tambah 2 hasilnya adalah 12. Maka dari itu, pasangan dari 10 adalah 12. Itu. Sehingga aturan yang berlaku di sini adalah X ke Y itu bisa kita tuliskan menjadi X ditambah 2. Jadi polanya seperti ini ya, X tambah 2, X tambah 2, X tambah 2, X tambah 2. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan rumus fungsinya yaitu fx sama dengan x plus
2. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya mengenai notasi fungsi dan rumus fungsi. Notasi fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya dengan huruf F, G, atau H. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Nah, ini dibaca fungsi yang memetakan X, kita bisa tuliskan jadi F dalam kurung X. Nah, fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Yang biasanya dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital itu adalah himpunan. Nah, untuk fungsi kita lambangkan dengan huruf kecil seperti ini, F kecil, G kecil, atau H kecil. Kemudian untuk rumus fungsi, misalkan ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan fungsi yang memetakan X itu adalah 2X. Aturannya adalah ini, 2X. Maka kita dapat menuliskan rumus fungsinya menjadi Fx sama dengan 2X. Nah, bentuk umumnya fungsi kan seperti ini, Fx. Kita bisa menuliskan rumus fungsinya menjadi seperti ini, Fx sama dengan 2X. Kemudian, nilai X merupakan daerah asalnya. X adalah daerah asal dan nilai dari Fx ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita ada rumus fungsi linier. Nah, untuk fungsi linier, kita ada rumus khusus untuk fungsi linier, yaitu dinyatakan dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Di sini ada contohnya Fx sama dengan 2X ditambah 2. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menentukan rumus fungsi. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang beranggotakan 5, 7, dan 9 yang didefinisikan dengan pasangan berurut F sama dengan 1,5, 2,7, dan 3,9. Tentukan rumus fungsinya. Penyelesaiannya, apabila anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 ini kita misalkan dengan X dan anggota himpunan B yaitu 5, 7, dan 9 ini kita misalkan dengan Y, maka kita bisa menuliskan seperti ini. X tadi adalah permisalan dari anggota himpunan A, dan Y adalah permisalan dari anggota himpunan B. Fungsi yang kita miliki yaitu 1,5, 2,7, dan 3,9. 1, X-nya 1, Y-nya maka Y-nya 5. Kemudian X-nya 2, maka Y-nya 7. Dan di sini 3,9, maka X-nya 3 dan Y-nya 7. Y sama dengan 5, bisa kita peroleh dari 2 dikali 1 ditambah 3. Kemudian Y sama dengan 7, kita peroleh dari 2 dikali 2 ditambah 3. Dan Y sama dengan 9, bisa kita peroleh dari 2 dikali 3 ditambah 3. Dari ini kalian bisa melihat polanya, yaitu 2 dikali dengan 1. 1 ini ternyata dari X-nya. Kemudian ini 2 dikali 2. Oh, ternyata 2-nya dari X-nya. Dan ini 2 kali 3, ternyata 3-nya dari X-nya. Oke. Dan ditambah dengan 3. 2 dikali 1, 2 ditambah 3, hasilnya 5. 2 dikali 2, 4 ditambah 3, hasilnya 7. 2 dikali 3, hasilnya 6 ditambah 3, maka 9. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa pola untuk menentukan Y ini adalah 2 dikali dengan X-nya, ditambah dengan 3. Nah, berapakah pasangan dari 8? Berapakah hasilnya? Maka kita bisa menggunakan pola yang sudah ada sebelumnya. Di sini berarti 2 dikali dengan X-nya adalah 8 ditambah dengan 3. 2 dikali 8 adalah 16, 16 ditambah 3 adalah 19. Maka Y di sini adalah 19. Oke, berarti aturan dari X ke Y kita bisa tuliskan adalah 2 kali X ditambah 3. Untuk itu, rumus fungsinya bisa kita tuliskan adalah Fx sama dengan 2X ditambah 3. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai fungsinya. Fungsi f ditentukan oleh Fx sama dengan 2X ditambah 3.
Tentukanlah yang pertama nilai F4, yang kedua nilai F-2. Penyelesaian. Kita mempunyai rumus fungsi yaitu fx sama dengan 2x plus 3. 2x ditambah 3. Kita diminta untuk mencari nilai F4-nya. Maka, karena ini yang diminta adalah F4, kita gantikan semua variabel X dengan angka 4. Oleh karena itu, kita tuliskan lagi. Tadi rumus fungsinya 2x ditambah 3. Maka 2x-nya kita gantikan dengan nilai 4. 2 dikali 4 ditambah 3. 2 dikali 4 hasilnya 8 ditambah 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, 4 di sini adalah daerah asal atau X, dan 11 di sini adalah range atau hasilnya. Kemudian yang kedua, nilai dari F-2. Di sini kita mempunyai rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3. Nilai dari F-2 sama dengan, caranya sama, kita gantikan semua variabel x-nya dengan minus 2. Di sini 2 dikali minus 2 ditambah 3. 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4 ditambah 3 hasilnya minus 1. Nah, minus 2 ini adalah daerah asalnya atau X-nya, kemudian minus 1 ini adalah daerah hasilnya atau hasilnya. Seperti itu. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Contoh pertama, diketahui fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 3x minus 2 dengan daerah asal x adalah 0, 1, 2, 3, 4. Gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya, kita mempunyai rumus fungsi yaitu fx sama dengan 3x min 2. Dan daerah asalnya x adalah 0, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kita tentukan dulu daerah hasilnya atau range-nya. Di sini kita mempunyai rumus fungsinya fx sama dengan 3x minus 2. Maka kita tentukan daerah hasilnya dari x yang diketahui yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tuliskan dulu f0-nya. F0-nya ini. Caranya seperti tadi, bagaimana menentukan nilai fungsi tadi. Nah, kita gantikan variabel x dengan 0. 3 dikali 0 kurangi 2. Di sini 3 kali 0 adalah 0 kurangi 2. Hasilnya adalah min 2. Oke. Yang selanjutnya yaitu F1. F1 ini kita gantikan variabel x-nya dengan angka 1. Di sini 3 dikali 1 dikurang 2. 3 kali 1 adalah 3 kurang 2. Hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya F2. X-nya 2. Maka kita cari daerah hasilnya yaitu F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 2. 3 dikali 2 adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian F3. Kita ganti variabel x-nya dengan angka 3. 3 dikali 3 kurangi 2. 3 dikali 3 adalah 9 dikurangi 2. Hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir yaitu F4. Kita gantikan variabel x-nya dengan angka 4. 3 dikali 4 dikurangi 2. 3 dikali 4 adalah 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10.
Nah, ini adalah daerah asal atau X-nya. 0, 1, 2, 3, dan 4 itu adalah X-nya atau daerah asalnya. Sedangkan ini minus 2, 1, 4, 7, dan 10 adalah daerah hasilnya atau range-nya. Kita bisa tuliskan himpunan pasangan berurutannya 0. 0 hasilnya adalah, daerah hasilnya adalah minus 2. Kemudian untuk 1 daerah hasilnya adalah 1. Kemudian 2, pasangannya adalah 4. 3, daerah hasilnya 7. Kemudian 4, pasangannya adalah 10. Nah, setelah kita mengetahui daerah asalnya dan daerah hasilnya, kita bisa gambarkan grafiknya. Kalian bisa menuliskan dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini, 0, minus 2, 1,1, 2,4, 3,7, 4,10, atau kalian merasa lebih gampang menggunakan tabel, kalian juga bisa menuliskan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tuliskan X-nya, kemudian Fx. Fx adalah daerah hasilnya. Tadi daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 0 berpasangan dengan minus 2, 1 berpasangan dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 7, dan 4 dengan 10. Nah, kita gambarkan grafiknya. Di sini 0, minus 2. 0, minus 2, berarti titiknya di sini ya. Di sini. Kemudian 1,1, 1,1, X-nya 1, Y-nya 1, berarti di sini. Kemudian 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, berarti di sini. Dan selanjutnya 3,7, X-nya 3, Y-nya 7, di sini. Dan yang terakhir yaitu 4,10, X-nya 4, Y-nya 10, di sini. Nah, ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan 3x min 2. Contoh yang kedua yaitu diketahui fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal x adalah x di mana x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 4, X adalah anggota bilangan real. Gambarlah grafiknya. Nah, ini yang perlu digaris bawah. X adalah anggota bilangan real. Bilangan real adalah bilangan nyata. Bilangan yang masuk ke dalam bilangan real adalah bilangan bulat, pecahan, rasional, irasional. Jadi semua bilangan itu masuk ke dalam bilangan real. Baik itu negatif, baik itu pecahan, baik itu desimal, itu termasuk ke dalam bilangan real. Caranya seperti tadi, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x min 2. Daerah asalnya yaitu x, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4, x anggota bilangan real. Kita tuliskan dulu anggotanya ini, x, yaitu dimulai dari 0, karena x lebih besar sama dengan 0, jadi 0 termasuk ya. Kemudian 1,2, 3,4. Di sini 4 juga termasuk karena X kurang dari sama dengan 4. Tentukan daerah hasilnya, range-nya. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 2. Seperti tadi, kita tuliskan dulu di sini f0-nya. Karena ini daerah asalnya ada 0. Ada 0 ya, jadi kita tuliskan f0. Kita cari f0-nya dulu. F0 ganti variabel x-nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 min 2. Jika dikali 0 adalah 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2. Kemudian F1. F1, kita ganti variabel x-nya dengan angka 1. 3 dikali 1, hasilnya 3 dikurang 2. 3 kurang 2 hasilnya 1. Yang selanjutnya itu F2. F2, kita ganti variabel x-nya dengan angka 2. 3 dikali 2 adalah 6, dikurang 2, hasilnya 4. Kemudian, selanjutnya yaitu F3. F3, kita ganti variabel x-nya dengan angka 3. 3 dikali 3, 9, dikurang 2 sama dengan 7.
Yang terakhir, F4. Kita ganti variabel X-nya dengan angka 4. 3 dikali 4 adalah 12, dikurangi 2. Hasilnya 10. Himpunan pasangan berurutannya 0 berpasangan dengan negatif 2. 1 dengan 1. 2 dengan 4. 3 dengan hasilnya adalah 7. 4 berpasangan dengan 10. Nah, kita bisa tuliskan dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini. 0,2, 1,1, 2,4, 3,7, 4,10, atau kita juga bisa tuliskan dengan tabel seperti ini. Sini X-nya 0, Fx-nya min 2, X-nya 1, Fx-nya 1, X-nya 2, Fx-nya 4, X-nya 3, Fx-nya 7, X-nya 4, Fx-nya 10. Kita gambarkan grafiknya. Si 0,-2, 0,-2 berarti di sini titiknya. Kemudian 1,1, 1 X-nya 1, Y-nya 1, di sini titiknya. Kemudian 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, di sini. Selanjutnya 3,7, X-nya 3, Y-nya 7, di sini. Dan yang terakhir 4,10, 4,10 di sini. Nah, ini yang membedakan X anggota bilangan real atau bukan. Jika X anggota bilangan real, dari titik-titiknya ini kita harus hubungkan dengan garis seperti ini. Nah, jadi grafik fungsi dari daerah asal X anggota bilangan real, kita harus hubungkan titik-titiknya dengan garis. Jika tidak disebutkan X anggota bilangan real atau bukan, seperti contoh tadi, contoh yang pertama. Contoh pertama seperti ini, X-nya tidak disebutkan, X-nya adalah anggota bilangan real. Dia hanya disebutkan X adalah 0,1, 2, 3, 4. Maka grafik fungsinya hanya berupa titik-titik seperti ini, tidak boleh dihubungkan dengan garis. Itu ya bedanya X adalah anggota bilangan real atau bukan, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan LKPD mengenai materi hari ini yang Ibu share di Google Classroom. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.